Kurang dari 10 menit lagi. Ya, bom itu akan meledak. Sekarang bom itu tidak akan bisa dijinakkan. Memindahkan bom itu pun tidak mudah. Bom itu sangat sensitif. Jika terlalu banyak keruncangan, dia akan meledak. Anak invisible. Lihat saja. Inilah pembalasan aku. Bahagia. Dia si anak Betawi. Dul, kamu dan teman-teman. Mami nyuruh kita mengundang kita makan bersama di kantornya. Soalnya Mami ini punya lembur, ada lembur. Makanya bisa sampai malam kerjanya. Ya, Ucup mah kalau di gratisan bisa aja. Aku bodoh karena Ucup. Pasti iki makanan gratis ya. Wena tenan. Kan, Leo, aku juga ikut ya. Boleh ya kan ya. Mami kalian baik banget deh. Tahu baik banget ngejekin kita buka bersama mulu. Ini baik. Mami kita dong. Keti. Maaf nih, kayaknya Dul nggak bisa ikut deh. Ya. Dul, kenapa sih nggak ikut? Kan gratisan, pasti makanannya enak. Boleh ya sudah, kalau mau nggak ikut ya boleh. Tapi jangan kesel. Soalnya kita makanan enak-enak ya kan ya dong. Yang lainnya? Ayo. Yuk. Yuk. Asik nih. Iya, pasti makan enak tenan. Ini di ruangan maminya. Iya. Tapi dia tulisan lagi sibuk. Ya, kok lagi sibuk? Sudah udah diganggu. Kepripin teh gila. Iya. Terus gimana nih? Buku puasanya batal? Ya enggak lah. Masih jadi dong. Kan pas buka puasa, Mami kan udah istirahat. Masa masih kerja lagi sih? Mami kan puasa. Ya udah deh, kalau gitu kita main aja dulu di luar, ya kan? Iya, kalau di sini gangguin Mami kamu kerja. Ada apa ya rame-rame? Iya. Kampung kita lagi kena masalah. Masalah apa sih? Nih, banyak maling. Barang-barangnya banyak diambil-ambilin. Maling. Gitu. Iya, betul. Ayam ayam hilang. Iya. Emang malingnya siapa? Makanya tahu. Ya kali aja malingnya ninggalin tanda gitu nih, saya maling gitu. Malingnya cuma ngasih petanda pakai bahasa Inggris. Makanya ayah kita ini kemarin nih. Oh gitu itu iya. Kan Wamina kan jago Inggris tuh. Ya kali tahu kan? Amiga. Ini coba baca ini. Anak invisible. Itu nggak ngerti lah aku. Saya pelakunya anak invisible. Artinya apa tuh? Entar dulu, buka kamus dulu. Invisible. Kelihatan nggak, Po? Waduh. Apa? Yang kagak kelihatan. Invisible yang kagak kelihatan. Mana newaknya kalau tidak kelihatan Setan. Kagak di sini disebutnya kagak kelihatan alias bisa ngilang. Assalamualaikum. Wah, kebenaran Pak Ustadz nih. Omongan begini. Ini orang-orang pada nanyain sama nenek, katanya di sini udah nggak aman, banyak maling. Terus ninggalin begini tulisannya nih malingnya nih. Saya pelakunya anak impossible. Impossible. Nah, kan yang bisa bahasa Inggris nenek. Artinya di sini nih anak
yang nggak kelihatan alias bisa menghilang. Berarti setan tuh. Apa nih? Kenapa jadi nyalain anak yang bisa ngilang? Ini pasti kerjaan Mr. X. Lihat tuh, sekarang tulisannya jadi silakan masuk. Dah, jadi Mami lu gak sibuk lagi. Jadi gak batalin lagi deh. Ayo masuk ya, teman-teman, ayo masuk. Kenapa nih? Bu Kety kenapa? Apa yang terjadi dengan Bu Kety? Hah? Ini Om. Tadi pas kita masuk, maminya udah begini, Mam. Oh, ini kan Om cowok nih, udah gede juga. Angkat Cingketi ke ambulan. Sekarang panggilin ambulannya. Telepon! Iya. Sabar. Telepon! Biar Om telepon ambulan. Iya. Aduh, kamu sakit sejahtera. Halo? Rumah Sakit Sejahtera? Ya, saya minta tolong dikirimkan ambulans ke Jalan Senopati nomor 9 sekarang. Ya? Terima kasih. Kenapa ini pusat ini? Yes! Bagus. Batalin dulu. Kalau Sep, Alhamdulillah, syukur atunya. Assalamualaikum. Ah, iya, ya sebentar ya, coba ya, bentar. Ada apa nih? Halo, Cup. Assalamualaikum. Dul, ini gue Dul. Laki bener Ronaldo. Kita butuh bantuan lo nih, Dul. Hah? Bantuan? Emangnya ada apaan ya? Ayo, Dul. Bude Kety dipukul sama orang. Hah? Yang bener kamu, Cup. Dul, lo kesini Dul buruan. Detektif udah beraksi nih. Iya, Dul. Masa cuma 2 detektif? Gak seru tau, Dul. Detektif kan bagus. Detektif. Iya deh, lu segera ke sana ya. Tapi kan lu nggak tahu kantornya Tante Kety di mana. Udah, terus SMS ke HP-nya Pak Ustadz. Ya. Oh, ya udah deh kalau gitu. Ini Pak Ustadz. Kenapa? Dul, ayah. Pak Ustadz, Tante Kety di kantornya dipukul sama orang, Pak Ustadz. Pak Ustadz. Pak Ustadz, tolongin dulu Pak Ustadz. Anterin dulu ke kantornya Tante Kety. Salah. Cium tangan dulu. Semuanya berangkat dulu. Baik, Pak. Oke, ya. Permisi, Pak. Kesini Cingketi lagi sakit. Iya, kenapa Tante Kety harus mengalami kayak gini? Iya, padahal kan Tante Kety tuh baik banget. Kenapa di saat aku baru mulai mau kerja, langsung ada masalah kayak gini?
Ini belum seberapa, Alam. Setelah ini akan ada kejutan yang lebih dahsyat buat kamu. Di tengah hujan sambil berdoa minta kepada Tuhan. Mendadak aja gelangnya bikin sul nggak kelihatan. Hidup anak ajaib dari Betawi. Dul, jadikan gelang kekuatanmu menolong. Pak, kita berdua boleh ikut gak, Pak? Ayo silakan. Mami, bangun, jangan pisang terus dong, Mi. Kan kita kan kangen bawelnya Mami. Iya, Mi. Mami bikin sedih. Mi, bangun, Mi. Kan kita kan mau lebaran. Kita kan belum belanja, Mi. Ron, udah tau Mami begini, inget-inget aja lu mau belanja. Kan bener, yo. Mami, bangun dong, Mi. Pak Polisi, Anda karyawan di sini? Iya, Pak. Silahkan Anda berkumpul dengan karyawan lain. Kami akan mengadakan penyelidikan. Tapi Pak, saya kan karyawan baru di sini. Saya nggak tahu apa-apa. Walaupun Anda karyawan baru, kami mohon Anda kerjasama untuk tidak keluar dari ruangan ini sebelum penyelidikan selesai. Kamu kenal sama dia? Kan kayak Pak Ustadz, dia salah orang kayaknya. Dia juga nggak kenal sama Dul. Teman-teman, kok bisa sih Tante Kety dipukul sama maling? Dul, kayaknya ada yang mau maling jurang Ciketi. Iya, soalnya mejanya berat. Astagfirullahaladzim, tega banget ya. Terus keadaan Bu Kety gimana? Kety udah dibawa ke ambulan, tapi masih belum sadar Pak Ustadz. Kasihan banget ya. Ron sama Leo di mana sekarang? Ron sama Leo itu Pak Ustadz. Dia udah naik ambulan. Teman-teman, anterin dulu ke ruangan Tante Kety dong. Dia mau lihat kayak apa sih. Yuk, anterin. Yuk. Lihat kan, berantakan. Maaf adik-adik, sebaiknya adik-adik keluar dari sini. Karena ruangan ini sedang kami periksa. Bapak belum tahu kita bertiga itu trio stek. Pak, kita tuh sering berpikir karena kami lah trio detektif siap menumpas kejahatan. Ini bukan urusan anak kecil. Sekarang cepat keluar. Sabar Pak, sabar. Sebaiknya Bapak bawa keluar anak-anak dari sini karena bisa mengganggu jalannya pemeriksaan. Iya Pak,
sabar Pak ya. Yuk, Apa sih Pak? Jangan sih Pak. Saya nggak boleh Pak. Saya juga dia. Mereka tuh nggak tahu kalau kita udah menumpas senjata. Tahu mereka tuh meremehkan Rio Detektif. Pak Polisi itu tidak meremehkan kalian. Itu sudah tugasnya Pak Polisi. Jadi Pak Polisi yang akan menyelidikinya. Jadi kalian itu harus semangat terus ya, nggak boleh berpikiran jelek ya. Kasih Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz. Dul harus masuk nih. Soalnya Dul penasaran banget. Teman-teman, Pak Ustadz dulu mau ke kamar mandi dulu deh. Aduh, banyak banget nih. Dul, gue selalu jelasin, gue juga udah tahu. Ke kamar mandi mulu, Kebiasaan. Sudah. Udah. Kecil-kecil, sini gede banget. Tahu. Udah hati-hati ya, Dul. Masa lu liatin orang pipis sih? Larinya apes banget sih. Halo Mr. X. Gawat Mister. Polisi nggak bolehin saya keluar dari sini. Mr. X. Tenang. Jika semua berjalan sesuai rencana, kamu pasti aman. Iya Mister, saya juga yakin semua tuduhan akan mengarah ke Alam. Orang ini siapa ya? Kenapa sebut-sebut nama Mr. X? Loh, kok pintunya? Ada apa? Nggak apa-apa, Mister. Mau? Ya sudah. Kamu terus amati situasi. Jika ada sesuatu, segera lapor ke saya. Siap, Mister. Hai. Aduh, pokoknya mah maling-maling kelas 3 malah disikat. Dul, jadikan gelang kekuatanmu. Menang. Jadikan gelang kekuatanmu. Menolong. Saya sebagai RT di sini merasa terkejut mendengar ada kabar. Katanya di kampung kita ini sudah terjadi pencurian yang beruntun. Wah. Itu artinya kampung kita ini sudah siaga satu. Wow, pasti atau Pak RT. Benar itu Pak. Itu harus Pak RT. Tenang dulu. Untuk itu, saya minta partisipasi bapak-bapak semuanya untuk bekerja sama menjaga keamanan kampung kita yang tercinta ini. Setuju. Ayo Pak RT, kita teh harus tangkap yang namanya maling invisible itu. Semua jalan dia tuh invisible. Ayo sepatu Pak RT. Aku nggak mau ngerti pokoknya motorku si Black harus balik. Si Otong dibalik juga. Sepatu Pak RT. Kerja anak saya tuh harus balik. Setuju nggak? Setuju nggak? Ngaronda hayu urang ngaronda. Batur lembur hayu urang pada ronda. Sok yeuh hareupan yeuh Asep Amboy teh. Dasar maling kelas handap ngalawan Asep mah. Disikat pokokna mah. Wawanianan. Kieu ge guguru ieu di Gunung Kelud. Kumaha we yeuh jurusna yeuh. Hai. Aduh. Pokokna mah maling-maling kelas 3 malah disikat ku Asep Amboy.
Permisi Pak. Iya. Tahu alamat ini? Mana? Alamat siapa? Kalau ini pencurian, kok malingnya nggak sentuh tasnya Tante Katy? Tuh, masih ada dompetnya. Masa dia nggak ambil sih? Wah, makin mencurigakan nih. Saya menemukan kaset ini di ruang CCTV. Untung aja dia nggak kelihatan. Jadi dia bisa ikutan lihat video CCTV-nya sama polisi biar dia tahu siapa penjahatnya. Masuk. Siapa kamu? Ngapain kamu ngajak-ngajakin ruangan saya? Pelakunya pakai topeng. Ya, lu jadi nggak bisa tahu deh muka penjahatnya kayak apa. Kalau mau tahu siapa saya, ambil pulpen dan kertas yang sudah saya kasih. Aneh nih, udah nggak ambil dompet, terus gelang yang dipakai sama Tante Katy juga nggak diambil. Yang dia cari apaan sih? Jangan-jangan Bu Katy menuliskan pelakunya di kertas ini. Bisa jadi, Pak. Sekarang cek Bu Katy. Siap, Pak. Saya akan hubungi anaknya. Siapa ya penjahatnya? Mencurigakan banget nih. Bangun dong, Mi. Jangan pingsan terus, Mi. Iya, Mi. Pingsan aja ngomong. Mi. Halo, Ron. Pak polisi pengen ngomong nih malu. Polisi. Yo, iya. Pengen nanya tentang emak lu. Terima kasih. Halo, Ron. Ini Bribtu Anton. Gimana keadaan mama kamu? Mami belum sadar, Pak. Saya mau minta tolong. Coba kamu lihat tangan mama kamu. Apakah pegang kertas atau enggak? Yuk, coba ambil ada kertas di situ. Ada. Ada nih, Pak. Baik. Sekarang kamu buka kertas itu, terus kamu fotoin tulisannya. Setelah itu, kamu kirim ke nomor HP ini. Iya, Pak. Foto-foto. Foto yang penjahatnya. Kayaknya gue tahu nih penjahatnya siapa. Pasti bukan orang dalam. Pasti orang luar. Orang dalam.
Cep, jangan seujun lu. Nggak boleh nuduh orang sembarangan. So tahu mah, Cup. Iya, Cup. Percaya, kita kan trio detektif nih. Emangnya bebasin Bapak lu siapa? Lapor polisi. Lihat ini, Pak. Saudara Alam. Alam? Apa maksudnya sama Cang Alam? Cang Alam kok gitu sih sama Dul? Apa Cang Alam marah ya sama Dul? Dul, jadikan gelang kekuatanmu. Menang. Dul, jadikan gelang kekuatanmu. Menang. Aduh, mau sampai kapan sih kita dikurung di sini? Iya, gue jadi nggak ikut terawih nih. Lihat aja, kalau pelakunya ada di ruangan ini, gue nggak akan tinggal diam. Saudara Alam. Ya, saya Pak. Ya, Anda ikut saya sekarang. Ada apa Pak? Menurut hasil penyelidikan kami, kemungkinan besar Anda tersangkanya. Tapi Pak, saya... Oh, jadi Bapak sekarang ya? Jadi pelaku. Berarti nggak bisa dibiarin. Gara-gara Bapak, kita semuanya bisa dikurung. Oh, dasar nih karyawan baru. Hei, stop! Tunggu semua. Semua dilarang main hakim sendiri. Dia masih dalam status tersangka, belum terdakwa. Tolong hargai kami biar bisa memproses lebih lanjut. Pak Alam, mari ikut saya. Laporkan, Saudara Alam sudah bersama saya. Jadi benar Cang Alam. Masa sih Cang Alam yang ngelakuin ini? Bukan saya pelakunya Pak. Bukan saya. Saya nggak mungkin melakukannya Pak. Saya harap Anda tenang. Tapi nggak mungkin saya melakukan itu Pak. Ini pasti salah paham. Mungkin Anda butuh uang? Anda karyawan baru kan di sini? Saya memang karyawan baru Pak. Tapi kan bukan berarti saya yang melakukannya. Pak Polisi, semua karyawan yang di sini itu punya loker. Jadi saran saya, lebih baik Bapak memeriksa lokernya Pak Alam ini. Tolong kamu periksa loker Pak Alam. Biar Pak Alam saya yang awasi di sini. Siap, Dan. Orang ini kan yang tadi di kamar mandi. Semua barang bukti ini saya temukan di loker Pak Alam. Ini bukan punya saya. Ini bukan saya, Pak. Bukan saya pelakunya, Pak. Sekarang sudah tidak diragukan lagi. Borgol dia. Siap, Dan. Pak, tolong, Pak. Saya nggak mungkin melakukannya, Pak. Pak, ya, Pak. Ini pasti salah paham, Pak. Pak, pasti ada orang yang menjebak saya. Pak, tolong, Pak. Percaya sama saya, Pak. Pak, ya, Pak. Lu masih nggak percaya? Masa sih Cang Alam pelakunya? Tersangka sudah saya tangkap. Kasihan. Alam ini kan baik. Gawat, polisi nggak boleh saya keluar dari sini. Tanah. Jika semua berjalan sesuai rencana, kamu pasti aman. Iya, Mister. Saya juga yakin.
semua tuduhan akan mengarah ke Alam. Jangan-jangan orang ini disuruh Mr. X buat ngejebak Cang Alam. Wah, Dul nggak bisa diem aja nih. Dul harus tolongin Cang Alam. Bang Asep. Bang Asep. Bangun dong, Bang. Oi, bangun, Bang. Sadar. Kenapa Abah ada di sini? Kan Abah tadi lagi ngaronda. Iya, tuh dia, Bang. Bang yang ronda, terus blok, pingsan. Iya, aduh, Aa juga dibawa ke sini sama warga-warga. Aduh, malah pingsan. Sudah bisa cerita belum? Kenapa kalian begitu? Justru itu saya juga nggak tahu Pak Teo. Tadi saya kan keliling-keliling, tapi nggak taunya ini sakit pisan ini teh. Ada yang makep gue nih. Punya siapa? Tidak tahu. Ini nih. Justru Pelakunya itu. nih. Ini sama tuh. Gue dapet nih. Aduh. Same, nah. Ini mah invisible lagi aja tuh. Invisible. Ini mah invisible Pak Teo. Gimana nih Pak Teo? Pak Bejo gimana nih? Iya. Emangnya siapa sih anak impossible itu? Aduh. Siapa sih? Emang bikin perkara aja ya? Bikin masalah tau gak di kampung kita nih? Sudah. Nah, yang jelas barang-barang kesayangan kita termasuk si Blacky sudah hilang. Dan itu sudah tidak bisa didiamkan. Kita harus bikin perhitungan. Siapapun pelakunya. Setuju tidak? Kita mulai bergerak mencari siapa dia sebenarnya. Harus cari tahu si invisible benar. Itu ya. Ide. Dan tuh dapat petunjuk nih yang lebih jelas. Siapa kamu? Mukanya ngotot sih. Ini juga aneh nih. Kok pulpennya malah dibuang sih? Kok nggak nyata sih? Wah, udah ketahuan sekarang. Rahasianya ketahuan nih. Tapi gimana caranya kasih tahu ke polisi ya? Dul, lu dari mana aja sih? Ngilang dulu. Tadi pipis, alasannya pipis mulu. Udah bosen kita dengerin itu mulu. Habisnya tadi Dul beser. Benar, Kobi.
Pak Polisi, saya boleh nggak masuk ke ruangannya Ibu Kety sebentar aja? Karena saya ingin ambil sebagian barang-barang Ibu Kety untuk dibawa ke rumah sakit. Boleh ya? Silakan Pak, tapi Bapak harus temenin kawan saya. Pak Ustadz, dibantuin ya. Yaudah, bantuin Ustadz ya. Nah, yuk. Anak-anak sini dulu ya, Mes. Iya. Siap Pak Ustadz. Siap Pak Ustadz. Ada pulpen. Ini pulpen siapa ya, Pak? Kok ada di bawah? Sepertinya itu pulpen yang digunakan sama Bu Kety tadi. Pak Ustadz, lu minjem sebentar ya. Nulis. Jangan. Kok nggak nyata sih? Nggak nyata. Lain kali jangan pegang sembarangan, Dek. Karena ini barang bukti. Kalau dipegang sembarangan, nanti bisa meninggalkan sidik jari. Sepertinya ada yang salah. Salah kenapa? Jangan-jangan. Ayo kita bawa. Siap, Dek. Mau dibawa kemana, Pak? Pak! Bukan saya, Pak! Martina, bener kan kata gua apa? Pasti orang dalam. Ya, percaya. Yo, habisnya cowok nyakitin Tante Kety. Baik, tahu sering naktir kita lagi. Gue harus ancam biar dia nggak bisa ngomong apapun. Jadi yang masuk penjara orang. Angkat. Anda senangkap. Tunggu Pak. Kenapa Bapak menangkap saya? Padahal kan Pak Alam yang salah. Pulpen yang ada di lokasi itu tidak ada tintanya. Jadi kertas yang ada di tangan korban itu sudah ada namanya Alam. Kamu pengen menjebak Pak Alam kan? Makanya kami pura-pura ajak dia jalan biar kamu lengah. Terus kalau pulpennya nggak ada tintanya, apa salah saya? Kan di situ banyak karyawan. Buka rekaman. Gue harus ancam Bu Kety biar dia nggak bisa ngomong apa-apa. Jadi yang masuk penjara apa? Tangkap dia! Ampun. Itu dia. Ayo cepat kejar.
Bang. Anak invisible. Kesabaran saya sudah habis. Lihat saja pembalasan saya. Sekarang kondisi Tante Kety gimana? Alhamdulillah, Bu Kety udah sadar.